Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya seperti biasanya. Di samping saya ada Om Jong alias Prof Kacer. Selamat malam. Di sini saya akan berbincang-bincang bersama Om Jong, Prof Kacer, yang mana mungkin kalian semua bertanya, kenapa sih Om Icong dijuluki Prof Kacer? Mungkin seperti itu ya. Karena beliau setahu saya semenjak saya kenal dengan beliau, dari dulu sampai sekarang itu burungnya kacer semua. Nggak ada yang lain. Makanya dijuluki dengan Prof Kacer. Banyak burungnya, kacer semua. Oke. Jadi dalam video saya kali ini saya akan banyak bertanya mungkin kepada beliau. Namun sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, subrek, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, Prof. Kalau boleh tahu dari tahun berapa itu, Prof? Mulai terjun ke dunia kicau mania ataupun ke kacer gitu khususnya. Sebelumnya sih belum kacer. Ya masih kondisi ekonomi kan. Ya kayak pentet gitu. Toet bahasa Pentet, belum pentet. Toet 2003 2004. 2003, 2004. Ih, lumayan ya. Itu di mana? Di sini apa di daerah Tangerang. Di Tangerang? 2004. Berapa lama itu mainnya? Belum rutin sih karena memang terbentur kerjaan. Cuma di rumah ada aja di rumah. Sampai kutilang punya. Nah terus istilahnya ke kacer itu pindah ke kacer dari tahun berapa? Tertariknya ke kacer tahun 2014. Oh berarti ada pas sebelah sinian ya, jauh ya. 2014 2014 itu udah main kacer itu sampai sekarang ya. total itu main kacer tuh. Dulu pertama main kacer di mana, Prof? Daerah mana, Prof? Tangerang juga. Masih di Tangerang. Pondok Makmur tinggalnya. Jadi umum. JBC, kadang-kadang Kota Bumi, kadang-kadang Cibodas, kadang-kadang Rumah Sakit Adinda di situ mainnya. Cuman kita saat itu juga belum ngerti kacer itu gimana gitu. Belum ngerti. Istilah ngerti apa sih settingan kayak gitu? Ya gitu? minimal kondisi burung aja. Oh, Belum ngerti benar gitu. jadi cuma sekedar suka gitu ya sama kacer dan suka. Memang hanya hobi aja awalnya. Gantang pun ya kadang-kadang gantang, kadang-kadang enggak. Kayak sekarang aja. Ya, kadang kalau ada waktu buat gantang ya gantang. Kalau terbentur dengan pas aktivitas kerja ya kerja, nggak bisa maksain gitu. Nah, itulah hobi. Hobi itu penutup dari kekosongan waktu kita aja. Biar ada aktivitas keseharian kita. Itu dari pentet, awal kan pentet nih. Terus 2014 mulai suka ke burung kacer. Apa sih yang disukai? Apa sih yang Ya sebelum juga beli kacer, cuman belum kacer itu ya biasa-biasa aja. Biasa Maksudnya ya antara pentet, kacer, terus ciblek, terus apalagi macam-macam burung. Burung ini juga burung hutan yang gede-gede suka. Kacer juga ada, jadi belum tertarik ke kacer full gitu. Kalau sekarang kan tertariknya itu ke kacer itu udah total gitu. dari tahun 2014? Ya bisa dibilang 2014 udah main game-blokan kandang tuh. Jadi ya hanya ini aja, hanya kadang-kadang juga nyampe gantangan burung nggak jalan. Tapi
rasa itu udah dibawa-bawa, itu harus jalan, harus bagus. Beda dengan kondisi sekarang. Kalau sekarang ya ibaratnya karena memang kita dibilang bisa agak lama megang kacer, kalau kacer gitu nggak bisa jalan atau nggak bisa tampil di gantangan, lain di hati itu sekarang itu tuh. Kok segininya gitu. Padahal kita megang kacer udah lama. Jadi beban ya karena Kelamaan pegang kacer, kalau burung kita nggak jalan jadi beban. Dulu itu jalan nggak jalan burung ya memang proses menikmati hobi gitu. Karena itu hobi itu ya tadi bisa dibilang ambisi burung harus dengan pola rawatan kita harus bisa tampil minimalnya lah. Kalau nggak bisa tampil di situ tuh ada rasa kecewa tuh, ada rasa kecewaan terhadap setelan kita, apa perubahan setelan kita. jadi timbullah istilahnya bukan sekedar hobi, apa sih, bukan bahasa sekarang itu apa sih? Iya, Bukan sekedar hobi, ambisi lah, iya. bukan ambisi. Sekedar hobi bukan ambisi kan gitu kan ya. Hanya silaturahmi. Padahal kalau sudah kesini gitu ya karena beban seperti Prof bilang tadi kelamaan, jadi timbullah ambisi bukan hobi lagi gitu kan. Ya, hobi itu ya akhirnya hanya proses perjalanan. Iya. Hobi itu karena itu udah hobi dari awal, di ujungnya itu ambisi, karena ambisi kita pengen burung minimal kerja ya syukur-syukur juga dapat angka gitu. Bahasanya sih dapat bungkus kacang, bisa nyobek amplop gitu. Jadi kalau memang bukan ambisi, bohong. Tetap aja ambisi ya. Iya, bohong. Kenapa dibilang bohong? Kalau memang nggak ambisi, nggak usah beli burung bagus. Beli burung bahan aja. Iya betul. Kan hobi namanya juga. Ya kayak dulu saya. Jadi kalau hobi itu ya nggak ada rasa apa-apa. Ini burung nggak jalan udah jual pasti kan, beli yang bagus kan, bahkan lebih mahal lagi. Itu ambisi. Itu ambisi. Kalau hobi itu ya apa yang ada di burung itu ya kita nikmati prosesnya. Kalau udah kita tukar tambah, kita jual, beli lagi yang agak bagusan, jual lagi, beli lagi agak bagusan. Itu udah fake ambisi. Ambisi ya. Iya, udah fake ambisi. Memang kalau istilahnya kacer kan memang kayaknya lebih ini ya, tantangannya lebih berat gitu. Iya, karena memang ada perilaku kacer itu yang bikin was-was di hati ketika digantang. Kalau itu sih prosesnya kita udah tahu kalau burung kita itu sepertinya ada proses ngebalon lah ya, ngevakum lah, angkur bahasa di sini. Udah tahu paling was-wasan di situ. Lebih was-was lagi burung kita kerja nih. Nah, tidak ada penilaian. Artinya bahasanya Maksudnya tidak ada penilaian seperti apa? ya ada istilah nggak kepantau lah, atau memang jurinya juga ada istilah sentimen bisa begitu lah, karena memang juri itu punya koneksi kedekatan dengan yang lain atau gimana. Akhirnya dia memaksakan itu koneksi itu. Apakah yang seperti itu yang biasa dikatakan para kecomania, apa sih namanya, burung titipan juri gitu kan? Oh, bisa kayak gitu. Jadi sebelum dia main ke gantangan nih sepertinya ada 3 tempat nih yang main. Padahal dia prosesnya jauh tuh ke kita, ke tempat kita, tapi dia datang ke kita sepertinya di kota tetangga, main ke kota tetangga. Dia karena di sana ada kenalan juri satu kota. Wajar kalau sepertinya semuanya memungkinkan. Yang tidak memungkinkan itu yang kurang ajar kadang-kadang. Yang tidak sesuai gitu Ya, artinya burung kerja biasa tapi dinilai luar biasa. Kadang-kadang ada burung yang luar biasa tapi dinilainya biasa gitu. Itu menimbulkan kekecewaan pada
kicau mania. Ya memang itu salah satu fenomenal gantangan ya dari dulu mungkin sudah ada ya Prof. Oh, udah ada. Makanya sekarang saya lihat IO ternama itu, juri itu sebelum dia masuk ke arena gantang ada pembekalan dari panitianya atau IO-nya. Bahkan yang lebih serem lagi ada yang disumpah pakai Al-Quran. Nah, artinya bahwa dia memang datang ke situ itu sudah tidak bawa misi apa-apa. Dia itu sebagai ibaratnya juri yang netral apa adanya gitu. Jadi nggak ada unsur ketidaksukaan juri, unsur titipan juri, nggak ada. Toh burung kalah dengan burung. Itu istilah burung titipan juri. Sebenarnya saya belum paham itu Pak. Istilah burung titipan juri. Itu apakah burung peserta? Apakah memang itu burung milik juri dan digantangan oleh peserta? Apa seperti apa Pak? Banyak. Bisa, kedua-duanya juga bisa masuk. Ya dalam istilah apa sih? Sering terdengar odeng Kalau- gitu, odeng gitu kan. Kalau burung titipan juri, burung itu punya juri. Oh, Bahasanya kan burung titipan juri, berarti burung itu punya juri. Cuman dikasih ke orang biar orang yang gantang. oh gitu. Itu burung titipan juri. Beda lagi pengkondisian. Sebelum gantang dia ada deal-dealan lah sebelum hari H. Dia telepon-teleponan atau gimana, dia WA-WA zaman sekarang mah. Nanti nih tolong dipantau. Kadang-kadang dijadikan ajang bisnis. Contohnya burung kita mau jual, yang mau beli itu dia pengen lihat di gantangan. Dan kalau kata yang beli itu masuk 3 besar, saya berani harga segitu. Kalau nggak masuk paling harga sekian. Gitu. Jadi memang udah permainan di situ ya. Kadang bisa dibilang 80%, 70% kalau seperti itu ya memang udah kayaknya udah melekat di kita juga, bukan di kota-kota aja. Karena memang itu trik udah dari kota jauh masuk ke pelosok. Karena memang juri kita juga kan ada pendidikannya. Mungkin di situ saling sharing-sharing dengan juri yang lain gimana. Padahal itu budaya yang salah. Iya. Tidak Karena boleh seharusnya. iya, karena memang bukan lagi aturan juri yang dipakai. Jadi malah ibaratnya kebiasaan juri yang jelek yang dipakai. Selama itu pernah nggak? Pasti kan kalau umpamanya nih kejadian nih kayak seperti yang tadi burung titipan juri di gantangan. Pernah nggak terjadi keributan ataupun apa gitu kan? Itu kan pasti kalau seumpamanya di istilah gantangan itu kan kita main gantangan ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan peserta yang belum paham dengan istilah burung kerja kan gitu kan. Ada juga juri yang belum paham mengenai burung kerja yang mana gitu kan, yang paling ini gitu kan. Terkadang peserta juga dia memperhatikan burung dia sendiri gitu Bro. Iya. Burung dia sendiri dia perhatikan, oh dia kerja bagus nih pasti juara 1, ternyata enggak, juara 3 ataupun juara berapa gitu kan. Nah, di situ dia mulai komplain kan. Biasanya seperti itu yang terjadi fenomena-fenomena di gantangan. Iya, makanya itu benar juga. Sebagai kicomania juga kita kalau melihat burung kita sendiri yang ditilai burung kita sendiri, burung yang lain tidak dilihat. Mestinya kalau mau sepertinya punya keyakinan burung kita kalau kerja nih, ini bisa membantai nih di gantangan nih, bisa ngebantai nih. Makanya mata dia itu jangan ke burung dia, karena burung Lihat juga burung-burung yang lain gitu. burung sekitar ini nggak perlu keseluruhannya pantau kita. Ya keliling aja sambil jalan aja, nanti tapi kita lihat lagi burung kita, lihat lagi. Biasanya kalau namanya komunitas itu biasanya disebar tuh. Kalau komunitas itu, kalau sebetulnya gantangannya segi 4 ya di tiap tempat itu ada perwakilan yang mantau. Kadang kan jadi
buat nanti sepertinya jadi rujukan. Itu yang juara pertama gimana tuh mainnya? Kita lihatnya di jauh doang nih, nggak dengar suaranya. Kamu yang dekat gimana tuh? Itu dikumpulkan tuh data-data itu tuh. Oh emang iya kerjanya bagus, maksimal, isiannya ngalir, durasinya bagus, tonjolannya juga tembus, volume tembus gitu. Jadi situ juga kita udah ngedown lagi, oh berarti udah selayaknya lah jadi juara. Gitu. Kadang-kadang juga kalau ke situ kan jarang yang tahu pakem ya, karena memang itu IO sendiri yang bikin pakemnya. Maksudnya kita jadi kicomannya itu yang sedikit agak cerdas lah. Nah, biasanya kalau di kampung kita pakai IOA, nah kita buka tuh link IO itu, pakemnya gimana. Termasuk di ekor juga itu di itu ya. Ya itu kan masuknya show kan. Show ya. Karena gini sih, burung mah. Kalau ada yang tonjolannya bisa dominan, itu terdengar tuh di mana-mana juga tuh. Maksudnya Biasanya. yang dominan seperti apa? Ya minimal dia bisa manggil juri tuh burung itu, bisa ada tembakan gitu kan. Kalau tembus tuh di sekitaran gantangan itu, karena di kita mah kadang-kadang gantangan pakai pembatas, ya pembatas itu ujung-ujungnya nanti dilewatin juga kan. Ya karena juga harus dimaklumi, karena memang itu akibat dari efek ya di krisis kepercayaan juga sebetulnya. Iya. Memastikan bahwa burung dia tuh kerja. Iya. Memastikan aja. Padahal kalau sepertinya dia percaya sama Juri. nah ya bilang juri lah gitu, sama juri ya akan di luar batas yang disiapkan oleh panitia. Itu di situ dia nilai kepercayaannya sedikit, ketambah daya semangatnya semakin tinggi, upah tuh. Oh itu ada jarak pembatas. Bahkan dia ada yang megang tiang ini, tiang gantangan gitu kan, sampai penasaran. Gitu. Ya harusnya memang bikinlah kenyamanan, kepuasan tuh buat para kicauannya. Dia tidak ada istilah kapok lah orang datang ke situ, kapok lah orang gantang di situ, males lah apalah gitu. Maksudnya bikin tuh. Bila perlu ya bagus tuh, pegang Al-Quran tuh, sumpah tuh bahwa dia tidak ada lagi ibaratnya titip menitip, tidak ada lagi konspirasi, skandal apa, nggak ada. Oh burung yang ada di atas benar-benar dia nggak tahu tuh burung siapa, kerja delay ya nggak kerja nggak didelay gitu. Real ya. Iya, harusnya mulai seperti itu tuh, putaran Baya, putaran ya selatan sinilah dari Rangkas Bitung sampai sini. Jadi masukan itu berupa masukan juga kepada juri-juri ya. Iya, mestinya biar ada orang itu Jadi istilahnya membiarkan burung yang kerja gitu kan. nggak ragu lah, orang mau datang ke sana mau datang ke sini nggak ragu dia. Memang tuh ada nilai kepercayaan yang tinggi. Tinggal kita ya ada bingung juga kan kalau cara penilaian juri kan. Yang ngumpul terus titik kadang-kadang maksudnya apa gitu. Itu kan di juri tugasnya mantaunya itu kan cuma paling banyak tuh 6 burung tuh atau 4 burung yang di atas tuh. Jadi mata juri yang duduk di sini itu nggak usah lihat lagi mata yang di sono tuh. Harusnya Begitu kalau menurut saya begitu. Jadi kalau dia ngelihat ke ujung yang sana, otomatis yang ini nggak kelihatan gitu. Maksudnya kalau dia sebenarnya putarannya dia tempatnya udah kebagian di sini, kalau udah kesepakatannya 4 burung yang ditilai atau 6 burung yang ditilai, itu aja yang dilihat. Bagaimana tuh kinerjanya saat dia ada di situ posisinya. karena memang yang sebelah sana ada lagi bagiannya. Bagiannya nanti kan di situ tuh dikumpulkan tuh hasil dari penilaiannya, banding itu di situ nanti. Karena kadang juri satu ngelihat burung ini kerja tuh, entah isian atau emang ngerol atau durasia, begitu dia pindah tuh geser. Datang lagi juri yang lain. Ketika juri yang lain melihat burung itu saat ada juri di situ, dia nggak ngeliatin seperti yang juri pertama, atau ada jedanya atau gimana nya, atau yang sebelahnya malah yang jalan gitu kan nanti banding. Iya. Jadi agak bingung juga kalau tiba-tiba penilaian selesai langsung tancap aja kan gitu.
Dan juga kalau masukan saya buat juri panitia juga nggak mesti ada kumpul tuh. Maksudnya kumpul seperti apa? Kumpul dulu tuh, bikin setoran tuh. Oh, setelah Penilaian, penilaian, iya. setelah penilaian kumpul. Kumpul. Seharusnya Yang, tidak. yang bukan seharusnya, bagusnya itu ya nggak tahu ya. Kan itu nanti pakem juga kan, aturan di IO kan nantinya. Ya bagusnya, udah setelah penilaian selesai, udah diam aja di tempat tuh, dia ngeliat tuh. Kan ada bendera biru, ada bendera merah, ada bendera kuning kan. sebelum eksekusi gitu. Iya. Eksekusi kayaknya. Nah, sendiri aja tuh, nggak usah kumpul dulu tuh. Baru setelah eksekusi baru kumpul gitu. Nah, gitu. Dia ngasih kemana tuh selama penilaian dia kemami-mami ketika dia muter tuh 3 putaran atau 4 putaran tuh, selama dia muter tuh 4 putaran tuh penilaian dia di mana tuh ngasihnya tuh. Komputer semua. Jangan lagi setor tuh, kalau bisa mah jangan disetor tuh. Nanti di situ tuh kalau disetor takutnya ada deal tuh. Maksudnya seperti Nah itu nanti kalimat dengan titipan juri, dengan konspirasi juri. Padahal yang bagus nomor 33 nih. Nanti ketika ada masukan yang lain dari ketua jurinya atau makorlapnya, ini nomor 29 nih. 29 nih. Begitu dilihat 29 juga ada masuk dalam penilaian. Mestinya enggak juara 3, juara 4 enggak, maksudnya ada masuk nominasi lah, nominasi dah ke 5, nominasi ke 6 gitu. Ayo digeser, paksakan mau kedua, ketiga. Kadang geser yang 2 ke 3, yang tadi harus kedua jadi ketiga, yang harus ketiga jadi keempat gitu kan gitu. Kalau di juara pertama kan dia mikir jadi juga kalau di juara pertama kan ini bisa jadi masalah gede nih, bisa rame nih, makanya dia enggak satu kan geser kedua, bisa aja permainan. Tapi pernah nggak Om? Seperti itu ya, Prof sendiri gitu ya, pribadi sendiri pernah nggak istilah modeng gitu Ya. istilahnya kalau ini punya guru saya ini Kalau seperti itu ya, kenapa saya bisa ngomong begini ya mungkin pernah juga. mau pernah Artinya bahasa saya itu nggak mesti dijuarakan. Memang kalau memang layak, layakan lah. Jadi kita telepon juri itu ya minta ibaratnya apa yang dilihat itu ya sesuaikan penilaiannya. Kadang kan kalau saya juri nih, hal yang ditakutkan itu ketika saya nggak suka sama si A, burung si A bagus, dia ada di gantangan tuh, kita nggak suka, padahal penilaian kita itu bagus tuh ke si A tuh, nah dia nggak nilai tuh. Oh, jadi istilahnya Masalah finansial ya, ya, masalah finansial. finansial kita nggak suka tuh, karena memang sepertinya atau ada crash apa gitu di luar gantangan, itu dibawa ke gantangan tuh, jangan juga tuh. Gitu. Kadang-kadang begitu. Hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Kalau di gantangan itu tuh lepaskan semua permasalahan yang di luar gantangan. Toh yang di gantangan itu lihatlah itu burung yang ibaratnya yang Ya sesuai pakem aja ya, pakem. kalau kesalahan berdasarkan ketidakilmuannya wajar. Berarti ilmunya nyampe sana. Kesalahannya wajar, tapi ketika kesalahan dibuat-buat itu kurang ajar juga. Gitu. Karena tipis bedanya wajar sama kurang ajar gitu kan. Ya mudah-mudahan juri-juri sekarang istilahnya lebih bagus lagi, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Ya untuk apa, untuk para kicau mania yang pemula-pemula seperti saya, seperti teman-teman yang lainnya, ya istilahnya semangat lah ya. Karena memang kalau kita tahu umpamanya nih, oh di gantangan ini ada burung titipan juri, akhirnya yang yang pemula-pemula itu, yang baru-baru itu kayak ngedon gitu Om ya. Kayak gimana gitu perasaan gitu kan, nih burung. Dan juga kalau memang dirinya sudah benar-benar quick
dia mau jadi penengah atau juri, ya harusnya di rumah itu kalau bisa nggak ada lagi dia burung kicauan, harusnya. Oh harusnya. Iya, dia lepaskan tuh hobi dia tuh, karena dia sudah memilih hobi dia jadi juri. Konsekuensi juri itu ya di rumah nggak boleh punya burung lagi. Meskipun dia hobi burung. Hobi burung. Alasannya? Ya itu nantinya kita meminimalisir terduga orang terhadap kita. Nantinya kalau orang itu hafal tuh burung juri itu, hafal tuh, atau memang di anggota kicau mania yang ada di situ tuh ada yang tahu itu burung juri itu, tapi dinaikkan sama orang, itu jadi bahan pembicaraan nantinya. Jadi menjaga itu ya. Menjaga hal-hal kenetralannya di situ, independennya itu juri kan orang harus independen. Makanya saya saranin kalau bisa jangan punya burung juri mah. Gitu. Kan lucu kan, burung dia dikira sama dia kan bisa aja kan. Mau jelek mau bagus ya siapa sih yang mau ngejelekin burung sendiri? Apalagi ada yang mantap. Iya. Ujung-ujungnya nanti transaksi tuh. Janganlah gitu. Ya jadi kurang elok kalau bahasa orang itu. Soalnya di kita itu komunitas itu kecil. Jadi orang punya burung ini, punya burung itu. Jadi orang tahu ini burung si A, ini si burung si B. Mau seperti apa juga tahu. Karena nantinya juga bocor. Ada kencing tengah jalan itu cerita itu tuh. Biasanya kan kalau burung juara kan nanti orang jadi pertanyaan. Iya. Itu burung siapa tuh? Burung orang mana tuh? Iya. Orang Bayah, orang sono, orang luar Bayah. Punya siapa? Si A. Bentar tuh ditelisik tuh. Iya. Dia punya teman tuh di kampung dia tuh, ditanyain nanti di kampung dia. Tuh burung si A emang suka juara di situ? Atau gimana? Sampai ke situ kadang-kadang orang mah gitu. Jadi hal-hal seperti itu tanggulangi lah gitu, seperti itu, jangan sampai ada kayak gitu. Ya intinya juri nggak boleh punya burung, bahaya kalau punya burung. Aduh gimana cerita. Maka saya ngasih masukan lu keras bener. Iya keras. Iya, kalau mau ngambil juri hentikan semua punya burung, jual semua burung. Toh jangan punya burung lagi. Kalau pentingnya hobi, udah lepaskan juri. Dua pilihannya. Kalau mau maju, artinya satu kali berbuat aja. Ya. Selamanya tuh udah tertilai jelek sananya. Gitu. Karena memang kalau bicara kicau mania itu luas ya Pak. Iya. Luasnya itu kan ada grup, ada komunikasi grup, antar grup. Kadang-kadang grup di kota A dan kota B itu ada yang berteman baik. Iya. Pada saling ngisi masukan atau gimana, kadang-kadang rekomendasi, bro kalau mau burung bagus tuh pantau burung yang ini tuh, yang si A, burungnya mau dilepas, burungnya bagus kerjanya kalau di sini, nggak tahu kalau di sono. Kan bisa aja jadi rekomendasi buat beli jagoan-jagoan kita. Kayaknya gitu. Jadi antara komunitas ke komunitas itu ada tuh, ada dibilang tuh silaturahmi itu ada harusnya. Jadi bisa-bisa nanti bisa mewakili kabupaten, bisa nanti di piala gubernur kan. Setelah gubernur ada piala presiden, setelah presiden mungkin ya piala raja. Itu proses perjalanannya. Ini mah di lokalan aja udah nggak konsisten. Kadang-kadang ya burung nggak konsisten, kadang-kadang burung dibunuh sama juri kan gitu. Yang ngeri itu burung bagus dibunuh tuh sama juri tuh. Penyakit. Nah, takutnya namanya melejit, nah kayaknya ya dipapas juga tuh.
Itu tuh. Nggak boleh harusnya Prof ya. Aduh, Nggak boleh. jangan kayak gitu. Jangan seperti itu. Karena apa? Memaksimalkan kita kacar buat optimal itu biaya itu nggak kecil. Betul. Seperti dari vitamin, dari pakan makanannya. Pikiran juga ya Bro. Lebih orang banyak yang beli bodrek, kena migrain kan. Ketika dia udah sakit-sakitan, merawat burung begitu dia dipentaskan, tidak ditilai, sakitnya kemana-mana itu. Jadi itu untuk juri-juri yang ada di luar sana, Iya. hargailah perjuangan Iya, dia. Itu poinnya. Menciptakan burung kerja di gantangan itu nggak gampang gitu. Maka hargailah. Intinya itu. Gitu. Bodrek mahal. Iya, hargai orang yang menciptakan burung itu biar kerja maksimal. Betul. Proses perjalanannya belum berapa kilo yang harus ditempuh. Maka ya titiplah sama juri lah, janganlah sampai ibaratnya ada lagi bahasa titipan juri, ada bahasa skandal juri, ada odeng apa gimana, odeng itu kan jadi naplok. Dan untuk para kicomania juga, kalau memang sudah terbiasa mengodeng, janganlah ya. Iya. Istilahnya ya, kalau bisa Lagian juga dihentikan sekarang lah. kicomannya itu ya pada tahu, artinya pada tahu mana sih yang burung bagus, mana sih yang burung kerja, tahu. Cuman ya yang punya kapasitas penilaian kan ada di juri tuh. Sama kicomannya juga yang ada yang gantang-gantang itu tahu burung ini bagus atau jelek. Gitu. Kalau dia puas tuh, dia nggak komen tuh. Tapi kalau dia sedikit nggak puas tuh, dia ada perbandingan tuh nantinya. Burung saya dengan burung yang juara ketiga itu kebetulan berdampingan tuh. Jadi biar nggak ada kalimat jangan lihat burung sendiri aja, lihat burung yang lain. Kalau sepertinya tuh bendera nancep tuh juara ketiga tuh ada di sebelahnya, dia tuh bisa banding-banding karena yang terlihat oleh mata dua kita itu minimal 2 kandang itu terlihat tuh. Walaupun kita nggak melihat yang lain tuh. Sepertinya burung yang ini tadinya masuk, yang kecil masuk, saat kita ngelihat itu nggak layak sama burung kita aja ibaratnya. Harusnya ya kalah sama burung kita juga. Di situ tuh udah pada tahu tuh, udah pada pintar loh ibaratnya, kicomania juga. Cuma tinggal jurinya aja yang ini mau burung gimana pada tahu, pada pintar. Untuk kicomania yang tadinya terbiasa hanya mengodeng, hentikan. Iya, nggak bagus itu. Nggak bagus. Itu bisa membunuh karakter sendiri. Bisa membunuh karakter sendiri, benar Prof. Iya, membunuh karakter sendiri. Jadi biarkan burung aja yang bekerja. Iya, Percayakan iya. saja pada juri. Karena memang kalau istilahnya juri juga tidak akan seperti ya istilahnya tidak akan nakal gitu kan kalau Iya. memang dari pesertanya tidak seperti itu gitu kan Prof. Ada nilai kepuasan aja. Gitu. Ya, semaksimal mungkin lah ibaratnya. Pokoknya hindari hal-hal yang tadi kita bicarakan itu, hindari lah. Hargai kicomania yang sudah mengorbankan segalanya demi hobi. Karena memang dari nilai rupiah juga nggak kecil dikeluarkan. Gitu. Dalam per minggu itu kalau kita hitung-hitungan tuh berapa rupiah tuh buat burung jagoan kita. Angkrinnya, pelotoknya, hongkongnya, kadang jamunya, Belum waktunya. iya waktunya. Waktunya yang mahal sebenarnya. Waktu bisa kita kalau lagi orang kerja bisa cuti tuh. Karena memang lihat gelarannya gede kan, ya gelarannya gede, jurinya nggak gede gitu. Itu yang paling takutin tuh. Jadi Ya itu. ini mah ngasih masukan aja buat semuanya lah. Tidak teruntuk untuk juri aja, buat kicomania juga. Kalau memang sepertinya kau itu kemampuan juri sampai segitu, tidak ada yang trik-trik lain, hargailah juri, karena dari juri itu berat. Beratnya ketika burung semua kerja tuh. Pernah seperti itu. Waktu bukan pernah lagi, sering burung itu
kalau dia ambil tuh juara itu sampai ketiga, nominasinya sampai ke 6, berarti kan 9 juara tuh. Iya. Sementara di gantangan ada 35 tuh. Burung kerja tuh. Tinggal kejelian juri, mana yang muntah isiannya, yang durasinya ngalir, mana kan di situ harus kepekaan juri juga. Belum terkontaminasi sama ini, sama hidromania. Paling nggak bagus lagi tuh udah nyebut-nyebut nomor gantangan tuh. Iya, itu sering terdengar itu. Sering terdengar tuh. Lihat tuh di atas kepala juri, ya nomor 20 juri, lihat itu nggak boleh. Harusnya ketika juri tuh ngasih teguran tuh, kalau bisa tuh nomor juara pertama itu enggak dia. Saya nih punya burung nih, Iya. pantau tuh juri tuh di atas tuh nomor 12, tegur tuh kita sama juri tuh. Jangan sampai saya pribadi ini juara pertama. Jangan sampai, karena penilaian yang pertama itu udah dis tuh sama peneguran juri itu. Geser tuh kedua tuh harusnya, kalau mau ketiga tuh. Jangan lagi ya. Oh, di istilahnya di dis, tapi Mestinya juara pertama nih. Iya. Berhubung yang punyanya teriak, Iya. dia mengarahkan ke burung dia, ke juri, ditegur tuh sama juri tuh. Memang harus juara 1 sepertinya. Iya. Itu ada hukumannya jangan juara 1, digeser berarti. Kedua. Yang tadinya 2 masuk ke 1. Dan hal-hal seperti itu memang sangat rawan ya di keributan gitu. Wah tuh, Rawan itu. Sensitif. sering lihat lah orang saling baku hantam masalah burung. Ya itu mestinya tidak terjadi, memalukan. Nah di situ tuh kita Kadang jurinya juga yang istilahnya yang secara ini, oh ini jurinya nih benar nih. Padahal dari penontonnya juga, dari hidromania juga kadang-kadang kan suka keluar jalur lah. Yang bagus itu tertib, semua diam, biar burung kerja, juri juga biar konsentrasi menilainya juga enak. tapi kayaknya kalau untuk diam kayaknya susah, Bro. Ya artinya diamnya itu masih di dalam batas kewajaran lah. Masih bilang ya manggil-manggil burungnya biar berkicau, gimana suara, gimana wajar. Itu udah bicara itu tuh di atas kepala juri. Nomor 20 juri, pantau tuh, muntah terus. 1 titik, ekor kebrai, ekor konceng. Aduh, udah parah itu mah. Aduh. Dulu kita begitu. Iya, dulu begitu. Karena apa ya? Memang kalau nggak digitukan, Iya. juri nggak mau lihat tuh. Iya. Nah sekarang juri juga pintar tuh. Karena kalau dipanggil-panggil tuh, juri nggak mau ngelihat tuh burung tuh, akhirnya nggak mau nilai tuh burung. Di masa bodoh ini. Di masa bodoh ini, padahal burung kerja. Itu ya jangan menjadikan alasan teori buat juri untuk mengkalabui. Dan di situ juri harus keras juga mungkin ya. Ya. Agak keras ya. Istilahnya kalau yang hal-hal seperti itu terjadi lagi, langsung saja didiskualifikasi gitu kan. Ya harusnya kan itu biasanya ada korlap ya, koordinator lapangan juri. Kalau kan jurinya ngasih kode ke korlapnya, orang ini membesarkan nomor ini, teriak dia nomor ini itu, sampaikan korlap, biar korlap nanti yang turun tangan. Bila perlu ya diturunin burungnya nanti, atau enggak dimasukin, balikin nomor aslinya, uang pendaftarannya, tegas itu. Sesuai prosedur ya. Iya, kalau memang SOP-nya begitu ya lakukan. Ada kan saking komunitasnya banyak, jumlahnya kan, terus teriaknya juga banyak kan, Burung kerja semua. burung kerja semua ngedrop juga ke juri, makanya kasihan juga ke juri itu. Jadi saya begitu kasihannya ke juri ketika burung itu semua pada kerja. Oh di situ, hati-hati benar ke juri itu. Rawan. Kadang kan kerja itu kan kelihatan sama orang kan kerja, padahal kalau yang lebih awas lagi ya juri yang ada di bawahnya, yang ngalirin isiannya gimana, bawaan lagunya gimana. Tahu-tahu kan kayak mangap-mangap aja kan gitu paruhnya itu, padahal dia ibaratnya nggak ngeluarin isian, dia monoton gitu, leban-leban suaranya, dia yang kacer-kaceran gitu.
mungkin juri yang lebih tahu gitu. Nah, makanya kadang-kadang memastikan burung ngeluarin isian gitu kadang dilangkah tuh ya sebatas tuh. Karena kan ya ngomongin juri dia nggak ngalir isian tuh, pas ngalir isian jawabannya tadi mah enggak, sekarang keluar isian, bentar lagi juri itu. Oke Prof, terima kasih Prof atas waktunya Prof. Ya buat Picomania ya harus semangat terus, kasih support juri biar jurinya juga ya independen, bagus lah penilaiannya, tidak ada limit-limit yang lain. Semangat buat juri juga, yang pemula buat juri ya belajar lebih banyak lagi, yang udah lama jadi juri ya jangan maunya mentang-mentang lama jadi juri atau ngambil tindakan yang lebih-lebih lagi. Janganlah, Supaya Picomania semakin maju, ya itu intinya semakin ramai lah. semakin ramai. Bila perlu loh, di kampung kita itu tiap rumah itu punya gantungan burung tuh di depan rumahnya tuh. Sampai gitu tuh harus sukses tuh, keren tuh. Oke teman-teman, cukup itu saja. Tadi obrolan saya sama Om Icong, Prof Kacer, ya poinnya ya ada masukan juga pada juri dan pada Picomania yang suka mengangkat burung. Jangan lupa ngopi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.